Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa kembali lagi bersama saya Maurits. Kembali lagi bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini, hari Jumat. Jumat barokah, Jumat penuh berkah buat kita semuanya, tanggal 6 Juni tahun 2025. Dan memulai Jumat yang sangat luar biasa ini, sebelumnya saya atas nama pribadi maupun atas nama Amarket mau mengucapkan selamat Idul Adha buat para trader dimanapun berada. Semoga Idul Adha ini memberikan kekuatan buat kita semuanya, memberikan berkah buat kita semuanya dalam menghadapi kehidupan setiap harinya. Oke rekan trader, kita mulai analisa harian kita di tengah euforia kemenangan 1-0 tim nasional kita. Di tengah euforia kita lolos ke babak keempat putaran Piala Dunia, dan saya yakin kemenangan ini akan memberikan kekuatan dan kita bisa lanjut terus sampai menuju ke Piala Dunia nanti. Oke, kita tinggalkan euforia kemenangan, mari kita langsung masuk dalam dunia trading. Analisa akan saya bawakan dan seperti biasa kita akan melihat apa yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Di hari kemarin rekan trader, kita lihat bagaimana pergerakan yang terjadi sangat luar biasa. Indeks dolar Amerika jatuh rekan trader, sangat luar biasa jatuh sampai level paling terendah di seputaran 98.350, tapi setelah itu dia naik lagi. Imbasnya sangat banyak, data yang dikeluarkan membuat jatuh, tapi setelah itu pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping lewat telepon, pasar bereaksi, dan kita lihat dolar kembali membaik. Dan hari ini pun juga ada tanda-tanda untuk dolar bisa mengalami penguatan yang sangat signifikan. Begitupun juga untuk Euro USD dengan keluarnya data-data yang terjadi, di mana data-data ini memberikan tekanan terhadap dolar, memberikan kekuatan hingga Euro USD naik ke posisi 1.14939, walaupun setelah itu dia turun pasca pertemuan antara Donald Trump dengan Xi Jinping. Begitupun juga untuk pound sterling, kita lihat pound sterling bisa naik hari kemarin sampai posisi 1.36146, tapi setelah itu dia turun. Dan untuk gold rekan trader bisa lihat bagaimana pasca data yang dikeluarkan, ya, dia bisa naik sampai level ke 3.403, luar biasa. Tapi setelah itu rekan trader, setelah pertemuan antara Xi Jinping dengan Donald Trump, bagaimana gold ini dia perlahan-lahan sedikit terkoreksi. Ya, dia sedikit terkoreksi hingga kembali lagi ke 3.339, dan hari ini dia sedikit naik walaupun sekarang agak sedikit turun. Dia akan mencoba kembali lagi ke 3.400. Dan untuk USD yen Jepang lagi hot-hotnya, ya. Setelah 2 hari lalu dia turun sampai level terendah di posisi 142, kemarin dia naik rekan trader sampai ke 143.968, dan hari ini pun juga dia udah menyentuh level 144.064. Pergerakan yang sempurna yang terjadi di pasar. Dan seperti biasa rekan trader, kita akan memulai tema harian kita. Dan tema hari ini akan ada sangkut pautnya dengan kalender ekonomi. Karena hari ini pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat akan ada non-farm payroll. Oleh karena itu, tema yang saya angkat adalah bias positif gold menjelang non-farm payroll. Nah, ini tema yang sangat luar biasa buat kita lihat bersama-sama rekan trader, karena apa yang akan terjadi nanti non-farm payroll ini akan memberikan suatu kekuatan atau mungkin suatu pergerakan yang sangat luar biasa. Kita tahu rekan trader, emas bergerak sangat luar biasa karena kebanyakan faktor geopolitik yang terjadi, belum lagi faktor tarif yang terjadi. Kita bisa lihat bagaimana kemarin pengaruhnya, bagaimana data-data ekonomi yang terjadi di Amerika yang sangat buruk sudah barang tentu dia memberikan tekanan terhadap dolar dan memberikan kekuatan yang sangat luar biasa terhadap gold. Kita bisa lihat kemarin sampai naik ke posisi 3.400, walaupun setelah itu Donald Trump di-calling, ya. Bukan di-calling, tapi Donald Trump meng-calling Xi Jinping. Akhirnya pergerakan dolar
luar biasa, dan dia menekan keluar lagi dari zona 3.400 rekan trader. Nah, ini dia. Dan yang menjadi perhatian hari ini adalah data ekonomi yang akan dikeluarkan nanti malam 19.30 waktu Indonesia bagian barat, non-farm payroll. Kita kalau lihat rekan trader, gejala-gejala yang terjadi saat ini kita bisa lihat sangat luar biasa, karena saya akan menunjukkan bagaimana performan yang terjadi pada emas sama seperti yang terjadi pada bulan lalu sebelum non-farm payroll. Kita bisa masuk ke platform, rekan trader bisa lihat gini. Sebelum kita masuk ke platform, kita lihat dulu di data ekonomi. Nah, kalau rekan trader lihat untuk data ekonomi bulan lalu untuk non-farm payroll, secara garis besar rekan trader lihat ya. Sebelumnya data bulan Maret itu 185, tapi perkiraan bulan lalu, bulan April lalu ya, itu sekitar 138, tapi yang keluar adalah 177. Artinya kalau 177 artinya dia memberikan sedikit kekuatan terhadap dolar Amerika walaupun tidak full power. Dan dia akan menekan emas ya, tidak full power ya, kecuali kalau seumpamanya 200 ke atas, wah itu emas akan jatuh ya. Ini dia 177 artinya masih ada kekuatan untuk naik, tapi masih punya kekuatan untuk turun juga rekan trader. Nah, inilah yang menjadi alasan kenapa di saat data ini keluar, pada awalnya kita bisa lihat bahwa emas memang agak sedikit mengalami pelemahan rekan trader. Di sini kita bisa lihat secara garis besar bahwa data non-farm payroll memang dia naik 117, tapi dia masih di bawah proyeksi 228.000 rekan trader. Lebih rendah dari bulan sebelumnya. Nah, artinya sebelum harga emas ini dia bisa turun titik terendah, dolar itu akan sedikit menguat rekan trader. Dari sini kita bisa lihat bahwa apa yang terjadi pada emas di bulan yang lalu ya sangat luar biasa, di mana tekanan yang terjadi pada dolar akibat data yang benar-benar tidak full power ya, masih tetap ada kendala untuk bisa membuat dolar Amerika naik ke posisi yang lebih tinggi. Inilah yang membuat emas bisa kembali naik lagi. Hal itu kalau kita ditunjukkan di platform, rekan trader bisa lihat ini di platform. Saya tunjukin ini dulu, udah ya, di platform rekan trader ya. Oke, nah ini di platform rekan trader. Kalau rekan trader lihat di platform, nah saya pindah di sini dulu tanggal 2. Nah, sorry ini trader. Nah ini rekan trader lihat, sabar. Nah, rekan trader lihat. Ini kejadian seperti hari ini rekan trader. Hari ini di awal itu pasar dia melakukan pelemahan, penguatan, tapi setelah itu dia jatuh. Akibat data yang diakibatkan, di mana data non-farm payroll itu sebesar 177.000. Artinya dolar sedikit menguat dan dia tertekan emas. Dan ini terjadi rekan trader. Tapi rekan trader lihat setelah itu bagaimana emas ini naik ke posisi yang lebih tinggi karena implementasi dan data yang dikeluarkan dirasa belum cukup dan sedikit memberikan peluang untuk pemangkasan tingkat suku bunga. Artinya dengan data sebesar 177 rekan trader, 177 memang ya secara garis besar dia akan sedikit penguatan terhadap dolar Amerika, tapi dia kan tidak sampai 200 rekan trader. Pasar bereaksi sehingga antara 150 sampai 177 ibaratnya kalau saya bilang angka banci itu ya, kecuali kalau 200 ke atas. Nah, itu memang benar-benar akan tertekan rekan trader. Nah, tapi setelah itu kita lihat rekan trader, pasca itu rekan trader lihat bagaimana emas ini bisa naik sampai level paling tertinggi di sekitaran 3.400-an ya, 3.435. Ya, rekan trader bisa lihat ya. Nah, hal ini sama dengan apa yang terjadi sekarang rekan trader. Kalau rekan trader lihat, data yang terjadi seperti kayak gini, ini sangat luar biasa rekan trader. Posisinya sama seperti apa yang terjadi kemarin. Nah, yang menjadi permasalahannya adalah hari ini diperkirakan adalah sekitaran 126. Nah, kalau umpamanya dia di bawah 126 atau taruhlah 150, ini artinya dia bisa membuat emas ini naik ke posisi yang sangat tinggi rekan trader. Ya,
Ini cuman perkiraan ya. Ini perkiraan, artinya setelah kita lihat apa yang terjadi, kalau memang nanti data itu keluar dan dia di bawah 150, artinya kemungkinan besar data yang dikeluarkan itu kecil, lemah, dan ini bisa membuat The Fed mempunyai peluang yang sangat besar dalam memangkas tingkat suku bunga. Artinya kalau pemangkasan tingkat suku bunga terjadi, emas punya peluang naik sampai ke posisi yang lebih tinggi, rekan trader. Mungkin bisa sampai ke 3.450 seperti yang terjadi pada bulan Mei kemarin ya, 2 hari pasca hari pertama, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, ya hari Selasa dia naik ya. Nah, kalau kita lihat dengan tendensi seperti kayak gini, kemungkinan besar kalau nilainya itu di bawah 150-an, 126 ya, antara 126, dia tidak sampai ke level 200. Artinya kemungkinan besar emas ini bisa naik ke posisi yang lebih tinggi, rekan trader. Nah, oleh karena itu kita akan lihat banyak faktor yang membuat emas punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi, rekan trader. Sorry, dari tadi saya cerita tapi saya tidak tunjukkan. Nah, di sini rekan trader lihat tendensinya mirip, rekan trader. Artinya dengan kekuatan seperti kayak gini, apabila memang data nanti keluar lebih rendah atau kalaupun lebih besar dari 126 tapi masih di bawah 150, artinya dengan kekuatan seperti kayak itu akan membuat dolar Amerika tertekan. Dia ini bisa membuat emas naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Mungkin di saat pembukaan dia memang agak sedikit melemah, tapi secara garis besar kalau rekan trader lihat, hal ini sama seperti terjadi bulan lalu, di mana setelah itu emas bisa terbang tinggi sampai posisi ke 3.435 atau 38. Tidak tentu kemungkinan ini pun juga akan sama, rekan trader. Dan memang kecuali kalau datanya di atas 200 ya emas akan jatuh. Tapi kalau datanya masih berada di bawah 200 atau mungkin di bawah, kalau bawah 150, nah itu emas akan naik sampai ke posisi yang lebih tinggi. Karena apabila data keluar di bawah perkiraan atau mungkin ya di antara 150 di bawah 200, artinya kemungkinan untuk memangkas tingkat suku bunga sangat tinggi, dan dari sini pasar sudah barang tentu akan bereaksi. Kalau pasar bereaksi, ya kita udah tahulah arah emas itu akan lari kemana. Oleh karena itu, sesuai dengan judul kita bahwa bias politik lagi. Sesuai dengan judul kita bahwa apa yang terjadi saat ini, ya kita bisa lihat sekarang. Sabar, saya lihat dulu judul kita sampai lupa sendiri. Bias positif untuk untuk gold hari ini menjelang non-farm payroll bisa menjadi suatu kenyataan bahwa apabila data non-farm payroll sesuai dengan prediksinya, tidak tertutup kemungkinan emas bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu, rekan trader, kita akan lihat hal ini terjadi, dan ini juga tidak bisa dilepas juga dari geopolitik. Apabila nanti Rusia siap menyerang Ukraina pasca kemarin pengeboman, itu lebih menguatkan lagi peluang emas naik lebih tinggi lagi. Kemungkinan besar 3.400 akan menjadi tujuan utama seperti yang terjadi hari kemarin, dan tidak tertutup kemungkinan dia akan melebihi lagi, bukan cuma 3.400 tapi bisa sampai 3.450 atau kembali lagi ke zona 3.500. Tapi segala sesuatu bisa terjadi, rekan trader. Kita akan lihat pasca rilis data non-farm payroll nanti malam. Kita lanjut, rekan trader. Demikianlah tema harian kita. Sekarang kita langsung masuk aja biar tidak terlalu memakan waktu yang lama lagi ke analisa teknikal. Seperti biasa kita masuk di indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader, secara garis besar rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini secara garis besar memiliki peluang yang sangat besar hari ini. Seperti biasa, penguatan, ya analisa saya kekuatan untuk menguat masih sangat kuat ya. Kemungkinan kalaupun memang dia naik sampai posisi yang lebih tinggi, ya analisa saya mungkin dia akan mencoba sampai di level tertingginya itu di seputaran 99.059. Dia belum sampai zona ke 100 ya rekan trader ya, tapi tetap juga masih punya peluang untuk jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi di seputaran 98.681. Bagaimanakah untuk Euro USD? Kita lihat bersama-sama rekan trader.
Untuk Euro USD hari ini secara garis besar Euro USD kalau kita lihat memang peluang pelemahan masih tetap ada, tapi sekali lagi hati-hati rekan trader bahwa timbal balik arus balik lagi bisa membuat dia naik lagi ke atas. Oleh karena itu analisa saya kemungkinan besar dia ini bisa turun. Kalau saya kemungkinan besar dia ini bisa turun sampai level paling terendah itu di seputaran 1.13978 dan apabila terjadi penguatan, ya dia bisa naik sampai di 1.14528. Nah, ini dia. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Pola pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini. Untuk pound sterling, secara garis besar, kita lihat bahwa pound sterling masih diliputi oleh semangat pelemahan. Dan kemungkinan besar kalau teknikal pun juga melemah masih sangat kuat ini. Saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia ini bisa melemah sampai level paling terendah itu. Kalau menurut saya ya mungkin di seputaran sini atau ya di seputaran situ rekan trader. Di seputaran situ saya tidak mau bilang sampai di level sini. Oke lah sampai level sini aja deh. 1.35179 walaupun menurut saya itu terlalu jauh sih ya. Dan peluang untuk kembali naik lagi masih sangat besar. Dia bisa kembali lagi di level 1.35740. Nah, di sini ya 35740 sampai level paling terendah di posisi 1.35179. Sedangkan untuk gold, kita ulang lagi gold. Gold rekan trader seperti biasa analisa saya peluang naik masih tetap ada. Segala sesuatu itu masih tetap ada rekan trader. Peluang naik itu masih tetap ada dan kalaupun dia naik, saya estimasi bahwa kemungkinan dia bisa naik sampai 3.380. Saya tidak mau bilang dia sampai di level sini terlalu tinggi menurut saya. 3.390 masih tinggi, tapi 3.380 adalah nilai yang bisa dicapai oleh gold hari ini dengan asumsi apabila dia terjadi pelemahan. Pelemahan itu masih bisa saja terjadi rekan trader, dia bisa jatuh sampai di level terendah di posisi 3.345. Segala sesuatu masih bisa saja terjadi apalagi nanti non-farm payroll ya. Ini arah pergerakannya dari emas hari ini. Ya, oke. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader kita lihat USD yen Jepang hari ini secara garis besar kita lihat USD yen Jepang pola pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang pada saat ini adalah secara garis besar kita lihat USD yen Jepang ini peluang masih sangat besar untuk melanjutkan penguatan rekan trader walaupun penguatannya sudah tidak terlalu tinggi-tinggi banget. Analisa saya penguatan dia ini ya maksimal dia bisa sampai di level tertinggi di posisi ini kalau sampai di level sini terlalu tinggi menurut saya ya. Dia mungkin bisa sampai level tertingginya itu seputaran 144.255 tapi hati-hati bahwa pembalikan arah masih saja bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke level terendah di posisi 143.550. Nah, di sini ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang hari ini. Oke rekan trader semuanya. Rekan trader, untuk kalender ekonomi hari ini seperti biasa, kembali lagi saya mau bilang buat rekan trader bahwa kalender ekonomi hari ini harap diperhatikan 19.30 waktu Indonesia bagian Barat ada pendapatan per jam, non-farm payroll dan tingkat pengangguran. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan rekan trader, jangan lupa malam nanti akan ada webinar dan kita akan trading bareng non-farm payroll. Judul yang saya angkat adalah bagaimana pertemuan antara Trump dan Xi Jinping dan bagaimana proyeksi ke depan tentang market. Oleh karena sorry rekan trader saking serius dan saking bersemangatnya sampai saya batuk rekan trader. Oke rekan trader, demikianlah analisa kita. Saya berharap jangan lupa kembali lagi dulu ya. Ini anak jam ingat rekan trader 19.00 biasanya pukul 20.00 tapi hari ini ada non-farm payroll ya. Hari ini ada non-farm payroll jadi saya undurkan sampai 19.00 kita mengikuti non-farm payroll dan kita akan mencoba open posisi bersama dan membahas non-farm payroll di saat tema yang akan kita bahas tersebut. Oleh karena itu jangan lupa rekan trader tetap nanti bersama kami di webinar 19.00 waktu Indonesia bagian Barat 7 malam waktu Indonesia bagian Barat dan kita akan menyaksikan melihat bagaimana analisa hasil pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping terhadap pergerakan pasar ke depan. Demikianlah analisa harian kita.
Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Sampai ketemu kita di webinar nanti malam dan sukses selalu.